Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Sohi. Terima kasih, Pak Yosef. Oke. Ada satu kisah yang sangat luar biasa di dalam Alkitab tentang kesembuhan. Berbagai hal yang Tuhan lakukan, kesembuhan demi kesembuhan. Kalau nggak salah, di dalam MHI yang terakhir, saya juga membawa tentang kesembuhan orang buta dengan cara Tuhan yang luar biasa, disembuhkan nggak cukup sekali, tapi 2 kali. Disembuhkan lagi, didoakan lagi sampai sembuh total. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimius. Yang Bartimius yang terambil dalam kitab Markus 10, ayat yang ke-46. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu Bartimius menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kesaksian telah kita dengar dengan jelas. Ibu Esther berkata, dia terus manggil Yesus. Betul ya Bu ya? Memanggil Yesus. Memanggil Yesus. Saudaraku sekalian, ini adalah satu respon yang sangat ditunggu oleh Tuhan di saat dia lewat, di saat keberadaan Yesus ada pada acara MHI ini. Apakah respon kita kepada kehadirannya? Apa yang ingin kita, apa yang ingin kita Tuhan lakukan buat kita? Makanya dia tanya sama Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, di saat itu Bartimius dengan jelas sekali dia memanggil Yesus anak Daud, suatu panggilan yang khusus yang mungkin jarang dipanggil buat sebutan Yesus anak Daud pada masa itu. Ya, mungkin ada yang katakan Yesus orang Nazaret, Yesus anak Yusuf. Tapi begitu Bartimius dengar bahwa yang lewat ini Yesus orang Nazaret, maka dia memanggil dengan sebutan yang khusus, yang dia berkata, Yesus, anak Daud. Wah, satu panggilan yang khusus, yang jarang dipanggil kepada Yesus. Yesus anak Daud, artinya Yesus, engkau Mesias, engkau Allah, engkau Tuhan. Engkau adalah yang spesial. Dia memiliki apa namanya ini? Kalau begini, Bartimius punya ciri yang khusus, yaitu dia cerdik untuk menghentikan jalan Yesus dengan rombongannya. Dia panggil dengan panggilan yang cerdik. Yesus, anak Daud. Dia teriak loh saudara. Dia berteriak. Kenapa Bartimius tidak mau kehilangan kesempatan di saat Yesus lewat? Dia tidak ingin kehilangan kesempatan bahwa Yesus lewat begitu saja. Karena dia tahu, yang lewat ini Tuhan. Yang lewat ini yang luar biasa. Yang lewat ini adalah Tuhan penyembuh yang bagi dia. Harapannya hanya Yesus, satu-satunya anak Daud. Makanya dia minta. Dia teriak, semakin dilarang, semakin kencang dia teriak.
Dia teriak supaya Yesus dengar. Itulah iman. Amin. Iman itu adalah sesuatu yang kita punya satu-satunya. Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolongku. Nggak ada yang lain. Bukan dokter, bukan Tuhan. Nggak ada yang lain. Hanya Tuhanlah penyembuhku. Kalau engkau ada di acara mujizat hari ini, aku ingin berteriak padamu, aku ingin berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Amin. Dia teriak 2 kali. Dia teriak terus sampai dia dengar. Respon terhadap Yesus yaitu memanggil Yesus. Jangan sampai dia lewat berlalu dengan sia-sia. Artinya, dalam setiap kesempatan, jangan biarkan Yesus lewat di depan mata kita hanya sekedar lewat. Mari pergunakan waktu yang ada. Pada sore hari ini, mujizat hari ini adalah satu kesempatan di mana Yesus hadir hanya beberapa menit saja. Sebentar dia akan hilang acara ini. Dan tunggu acara ini 2 minggu lagi. Lama saudara. 2 minggu waktu yang lama. Hari ini saudara-saudaraku sekalian yang mendengar khotbah saya, yang mendengar kesaksian tadi Ibu Esther Haryani, dengar baik-baik. Beliau memanggil Yesus. Dan Yesus stop. Yesus berhenti. Karena panggilan anak-anaknya yang berseru dengan sungguh-sungguh. Yesus berhenti melangkah. Yesus berhenti berjalan bersama rombongan hanya karena panggilan dari seorang buta yang bernama Bartimius. Bayangkan, maukah kita berhentikan Tuhan berada dalam ruangan mujizat hari ini sekedar saja? Mau? Yang mau katakan amin. Amin. Dan kalau dia berhenti, dia akan menjawab panggilan kita. Yesus dipanggil. Yesus disebut-sebut oleh Bartimius. Makanya dia berhenti dan berkata, siapa yang memanggil saya? Coba tolong panggil dia kemari. Wow, suatu hal yang luar biasa. Yesus memanggil sampai dia berhenti. Berarti dia mau mendengar. Dia mendengar panggilanmu dan dia mau jawab apa yang menjadi kerinduanmu. Yesus sampai berhenti. Artinya panggilan kita mungkin nggak keras suaranya, tapi iman kita yang besar, iman kita yang begitu luar biasa, menggebu-gebu, berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus berhenti dan mendengar. Dan dia berkata, panggil dia. Maka murid-muridnya panggil. Waktu murid-muridnya panggil, murid-muridnya bilang, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Bartimius serta-merta menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus ada di ruang Zoom ini. Yesus ada hadir di dalam mujizat hari ini. Dia ada dalam kehidupan saudara hari ini. Dan di saat engkau memanggil dia, dia sedang berhenti sekarang. Dia sedang mau berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kalau engkau sakit sedang berbaring di rumah sakit, sedang ada di rumah, tadi saya lihat ada beberapa peserta yang sedang berbaring, yang sedang sakit, berkata dalam hatimu, kalau Yesus datang pada hari ini dan ada bersama-sama dengan kita di acara mujizat hari ini, dia mau berkata kepada saudara, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang saudara-saudara kehendaki supaya Yesus berbuat bagimu? Itu pertanyaan yang dibuat oleh Tuhan kepada Bartimius. Lalu jawab Bartimius, Rabuni, supaya aku dapat melihat.
Ya, di sini ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat sore. Ya, Pak Iwan ini menderita stroke. Ya, kalau Tuhan berkata buat Pak Iwan pada hari ini, Pak Iwan, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Jawabnya Pak Iwan bagaimana? Aku mau sembuh dari stroke-ku. Aku mau sembuh dari stroke. Ya. Lalu kata Yesus kepada Bartimius, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti panggilan yang dilakukan oleh Bartimius adalah iman yang dinaikkan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Itu iman. Itu iman. Iman itu penting di acara mujizat hari ini. Iman itu penting supaya mujizat terjadi bagi kita hari ini. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Ya. Mari semua yang sakit pada hari ini, semua yang sedang dirawat, semua yang sedang sakit, yang sedang ikuti acara mujizat hari ini, berseru panggil dia. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Amin. Mari, bagi setiap saudara yang mengikuti acara ini, saya nggak tahu kondisi saudara, apakah keberadaan saudara, tapi kalau saudara ikut acara ini, berarti saudara ingin mujizat terjadi pada hari ini bagi setiap pribadi. Amin. Saya nggak tahu sakit saudara, saya nggak tahu persoalan saudara, tapi Yesus tahu. Dan Yesus mau bertanya pada kita, apa yang aku ingin perbuat supaya Yesus lakukan sesuatu buat setiap saudara? Mari jawab masing-masing. Karena engkau akan mengalami sesuai dengan jawabanmu. Kalau engkau ingin sakit sembuh, Tuhan akan sembuhkan engkau. Kalau ingin masalah kehidupanmu diselesaikan Tuhan akan berikan solusi dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau merasa, aduh beban hidupku terlalu berat, Tuhan akan meringankan beban. Mari, saudara sekalian. Inilah waktunya, saatnya di mana kita boleh mendapatkan bagian dari berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Yang pertama, panggil terus. Panggil Yesus. Berseru kepada Yesus. Jangan pernah berhenti. Panggil sampai Tuhan yang berhenti. Panggil Yesus sampai dia berhenti. Dan dia memanggil saudara. Untuk saudara bertemu dengan dia. Dan dia akan berkata, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Jawablah dengan jujur. Kalau engkau ingin sembuh, katakan aku ingin sembuh. Kalau engkau ingin mendapatkan kemenangan, engkau akan diberikan kemenangan. Kalau engkau ingin usahamu berhasil, Tuhan akan berikan keberhasilan bagimu. Engkau datang dengan jujur pada hari ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik, mari saudara-saudaraku sekalian, dengan firman Tuhan yang singkat ini, saya ingin mengajak saudara, ayo miliki iman dan berkata, Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Mari kita berdoa. Yes, kami bersyukur kami memiliki sahabat Ibu Esther Haryani yang telah sembuh dari sakit kanker payudara, stadium 2. Apapun stadiumnya, kanker itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan aku percaya, penyakit yang ditakuti banyak orang, disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Ibu Esther tadi berseru memanggil Yesus. Kalau dia berseru memanggil Yesus, Bartimius 2000 tahun yang lalu memanggil Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka pada zaman sekarang ini, panggil dia. Panggil dia, Yesus. Panggil dia, Yesus. Yesus. Yesus, anak Daud. Tolong aku.
Yesus anak Daud, aku perlu engkau. Yesus anak Daud, aku perlu kesembuhan. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Yesus anak Daud, aku butuh belas kasihan Tuhan. Yesus anak Daud, tolong aku. Dan maka Tuhan akan menolong saudara. Yes, panggil sampai Tuhan berhenti berjalan. Sampai dia mendengar doamu. Sampai dia mendengar suaramu. Imanmu naik kepada Tuhan. Aku berdoa buat Bu Lisa dan William yang sedang berbaring sakit. Aku berdoa, dia sedang memanggil Yesus pada hari ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, berhentilah kepadaku. Yesus, dia sedang berjalan di hadapan saudara. Dia sedang berada di dekat saudara. Jangan biarkan dia berlalu. Mari panggil dia. Panggil dia Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Aku berdoa buat setiap peserta yang mengikuti acara ini. Mujizat hari ini. Aku percaya iman setiap kami menyembuhkan penyakit kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan demi kemenangan terjadi. Berdoa Tuhan, kemenangan, kelepasan dari segala bentuk apapun masalah dalam hidup kita. Tuhan berikan kedamaian buat setiap kita. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dan sungguh baik dan dia amat baik buat setiap kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Hamba serahkan kembali kepada Pak Yosef Mario. Silakan Pak Yosef. Terima kasih. Terima kasih Pak Sohi Lukai untuk pelayanan firman-Nya sore hari ini. Sangat memberkati. Percaya kau Tuhan sanggup. Ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup. Ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh.